Beberapa pertempuran besar rakyat Indonesia setelah merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai beberapa pertempuran besar di Indonesia melawan penjajah setelah kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Soekarno pun akhirnya menjadi presiden pertama Indonesia dengan wakilnya Muhammad Hatta. Namun meski Indonesia sudah mengumandangkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tidak serta-merta bebas dari peperangan. Masih banyak para tokoh pejuang Indonesia yang harus perang melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan. Berikut 7 perang besar setelah Indonesia merdeka. 1. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari adalah bentrokan antara pasukan Jepang dari Tentara ke-16 dan pasukan Indonesia yang terdiri dari personil Badan Keamanan Rakyat atau BKR dan Pemuda pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran ini dianggap sebagai bentrokan besar pertama yang melibatkan militer Indonesia. Dengan menyerahnya Jepang, pihak berwenang Indonesia berusaha menyita senjata Jepang untuk mengantisipasi kembalinya Belanda. Ketegangan meningkat setelah garnisun Semarang menolak untuk menyerahkan senjata mereka, dan setelah sebuah insiden yang memicu pembantaian warga sipil Jepang, pertempuran pun pecah antara pasukan Jepang dan Indonesia. Untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, dibangun Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November 1950. Diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu tokoh yang terlibat dalam perang ini adalah Dr. Karyadi yang kini namanya diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit di Semarang. 2. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran antara Tentara Nasional Indonesia yang baru saja dibentuk dan Angkatan Darat Inggris yang terjadi antara 20 Oktober hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diwakili dari pihak tentara Inggris. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Namun, ketika pasukan tentara Inggris telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di Magelang, hingga terjadi pertempuran. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Ambarawa antara lain Kolonel Sudirman, Letkol Isdiman yang gugur dalam tugas, Letkol Gatot Subroto, dan Letkol M. Sarbini. 3. Pertempuran Medan Area pada 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan Ted Kelly, tentara sekutu Inggris diikuti oleh pasukan sekutu dan Nica mendarat di Indonesia untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan Nica ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada 13 Oktober 1945. Saat itu, seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945, barisan pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nica dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang.
Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang tertuliskan batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan sekutu itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Pada 10 Desember 1945, sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan yang menimbulkan banyak korban. Pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk sementara waktu pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu perlawanan para laskar pemuda dipindahkan keluar kota Medan. Perlawanan terhadap sekutu semakin sengit pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi. 4. Bandung Lautan Api. Latar belakang Bandung Lautan Api adalah, pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonnell tiba di Bandung pada 12 Oktober 1945. Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah Indonesia sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang digunakan dalam perang agar diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan Tentara Keamanan Rakyat tidak dapat dihindari. Salah satu markas peninggalan persenjataan Jepang di Bandung juga mau dikuasai oleh Inggris. Malam tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger, yang digunakan sebagai markas Inggris. 3 hari kemudian, McDonnell menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Hingga akhirnya pada tanggal 23 Maret 1946 Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 Tentara Keamanan Rakyat memerintahkan evakuasi kota Bandung. Sekitar 200.000 warga Bandung membakar kediaman mereka sendiri dalam peristiwa tersebut. Kemudian meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu yang dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer. 5. Perang Puputan atau Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai, di mana pasukan TKR di wilayah ini bertempur untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang setelah kekalahan Jepang. Kedatangan pasukan Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia yang direbut Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pasukan I Gusti Ngurah Rai yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur, termasuk Ngurah Rai. Sebaliknya, di pihak Belanda ada lebih kurang 400 orang yang tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut pada tanggal 20 November 1946 dikenal dengan Perang Puputan Margarana, dan kini pada bekas arena pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. 6. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang merupakan peristiwa perlawanan tentara Indonesia, atau TRI terhadap serangan pasukan tentara Belanda atau Nica yang terjadi selama 5 hari berturut-turut sejak tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia ditempuh dengan 3 cara, yaitu aksi militer, melakukan pembentukan negara boneka, dan menjaga agar Indonesia tetap berada di bawah kekuasaan mereka. Palembang adalah salah satu wilayah strategis Indonesia yang menjadi tujuan Belanda untuk kembali mereka kuasai karena kekayaan alamnya serta potensi Palembang sebagai pusat pemerintahan, kekuatan militer, dan kegiatan politik maupun ekonomi di Sumatera Selatan. 7. Pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran bermula ketika pasukan Britania mendarat pada 25 Oktober 1945 untuk menguasai Surabaya di Jawa Timur.
Pertempuran pecah pada 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania, Brigadir A.W.S. Malabi tewas dalam baku tembak. Britania atau Inggris melakukan serangan balasan pada 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonial merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Indonesia yang minim senjata melawan selama 3 minggu mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia. Pertempuran di Surabaya adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Juga termasuk dalam satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Kini setiap tanggal 10 November pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. 8. Serangan umum 1 Maret 1949. Pertempuran terkenal lainnya adalah Serangan Umum 1 Maret 1949. Pertempuran itu juga menjadi bukti pada berbagai negara akan kekuatan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Serangan ini terjadi pada 1 Maret 1949 yang dilakukan di seluruh wilayah Divisi 3 IM3, Yogyakarta. Pada serangan ini, Indonesia sempat mengalahkan Belanda, namun bantuan tentara Belanda dari Magelang berhasil masuk ke Yogyakarta dan melakukan serangan balik. Namun serangan balik tidak membuat TNI gentar dan berhasil mengalahkan Belanda. Itu 5 pertempuran tersebut menjadi bukti perjuangan yang dilakukan pahlawan dan seluruh masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.